Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisha Latifa dari kelas TI 24H akan menjelaskan tentang codingan dari Student Habit Performance CSV. Di sini pertama-tama kita tulis dulu dari import pandas aspd, terus juga import numpy asnp-nya. Lalu lihat ke bawahnya import matplotlib pyplot, lalu as.plt. Untuk bagian bawahnya kita tulis from sklearn lalu titik linear underscore l nya kecil ya, ini harusnya underscore model import linear registration. Nah, setelah ini kita run ya. Nah, ini import itu fungsinya untuk perintah untuk mengambil library eksternal alat bantu tambahan ke dalam program Python. Ini yang import itu. Lalu pandas itu dia nama library Python untuk mengolah dan menganalisis data tabel seperti Excel, atau bisa untuk membaca CSV ya, si numpy-nya ini, si pandasnya ini. Lalu aspd itu sebenarnya singkatan dari pandas, agar biar gak terlalu ribet ya, pandas terus jadi disingkat jadi pd aja. Lalu ini ada import numpy. Nah, import numpy itu apa sih? Numpy itu singkatan dari numerical Python. Itu library Python untuk menghitung angka-angka secara efisien, terutama pada operasi matematika seperti array, statistik, dan lain-lain. Lalu ini ada asnp, itu np juga sama ya, numpy singkatannya dari numpy ini tuh. Nah, terus ini ada import matplotlib. Dia tuh fungsinya untuk membuat grafik dan visualisasi pada data. Jadi nanti dia akan membuat grafik si matplotlibnya ini. Kalau pyplotnya itu dia untuk khusus seperti buat alat gambarnya dia itu ya. Kalau as.plt-nya sama, dia itu singkatan dari matplotlib pyplot, jadinya plt. Terus ini ada from sklearn. From sklearn itu apa sih? Itu singkatan dari skillkit learn library untuk machine learning di Python ya. Terus linear model itu untuk model di dalam sklearn yang khusus untuk model matematika berbasis garis lurus ya, itu untuk berbasis garis lurusnya. Jadi kesimpulannya, ini itu digunakan untuk membuat prediksi otomatis berdasarkan data numerik ya. Data numerik contohnya prediksi total skor siswa berdasarkan urutan indeksnya. Nah, ini tuh fungsinya tuh seperti ini ya. Nah, lanjut lagi. Ini tuh untuk menampilkan si datanya yang import linear ini yang sklearn ini pokoknya. Lanjut lagi, kita akan membuat di sini untuk membaca data dari CSV-nya ya. Kita tarik ke sini si datanya, itu df, kita tulis pd read underscore CSV. Nah, terus kita masukkan CSV yang tadi kita download ya. Tadi aku downloadnya Student Habit Performance CSV. Performance CSV. Nah, setelah kita run, setelah di run selanjutnya, jadi ini tuh df itu apa sih? Df itu data frame ini ya, untuk variabel tempat penyimpanan seluruh isi data, bentuknya seperti Excel atau baris atau kolom. Kalau yang Student Habit Performance ini nama file ya, nama file yang tadi kita download. Kalau yang pdread ini fungsi dari pandas untuk membaca file CSV-nya. Kayak gitu teman-teman. Terus lanjut lagi ya, kita sebentar. Habis ini kita bakal menambahkan kolom total skornya ya. Kita bakal bikin si total skornya. Setelah itu kita akan menambahkan kolom si ininya, kolom total skornya. Pertama-tama di sini kita ketik dulu, bentar ya. Kan tadi Student Habit Performance-nya. Sekarang kita tulis lagi di sininya df, bentar ya. Df, maaf ada
suara motor. DF total score. DF total score sama dengan DF study, salah tipe, study underscore hours per day. Nah, setelah ini kita tulis lagi bagian yang si attendance-nya. Sleep hours ada tipe. Exam score, nah jadi ini tuh DF total ini tuh apa sih fungsinya ya? DF itu ini tuh untuk memilih beberapa kolom dari si numeriknya. Terus ini sum axis ini untuk menjumlahkan secara horizontal per baris siswa, jadi biar gak vertikal, biar gak apa-apa, jadi biar horizontal, jadinya sum axis ya. Nih kalau yang DF total score itu menyimpan hasil penjumlahan sebagai kolom baru bernama total score. Jadi kesimpulannya ini tuh untuk membuat skor total dari kebiasaan siswa, terus juga nilai ujian biar kita bisa membandingin antar siswanya nih. Nah kita seperti itu untuk bagian atasnya. Nih kita lanjut lagi ke yang bawah untuk membuat bar chart ya. Untuk membuat bar chart total score kita tulis dulu PLT figure fig size Nah, setelah selesai kita coba run dulu ya. Nah, setelah di run dia akan seperti ini. Sebentar kita run ya. Enter shift. Oh, maaf ada yang kurang, PLT show ini belum. PLT show, terus kita run deh. Nah, setelah di run nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini ada grafik-grafiknya horizontal ya dia ya. Nah, jadi PLT figure itu, nih PLT bar itu membuat bar chart-nya untuk diagram batang ya. Kalau PLT bar itu fungsinya buat membuat diagram batangnya. Kalau DF dari total score itu hanya diambil dari 50 siswa pertamanya doang ya. Nah, kalau PLT title, PLT X label atau Y label itu memberi judul dan label pada grafik. Kalau yang grid itu menampilkan garis bantunya, ujung-ujungnya gini. Kalau PLT show untuk menampilkan grafiknya ya. Jadi ini tuh untuk menampilkan grafik batang untuk melihat perbandingan skor total 50 siswa secara visualnya. Nih, ini apa teh? Fungsinya itu. Lalu lanjut lagi kita akan membuat, setelah ini kita akan membuat line plot 3 fiturnya ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu untuk bagian line plot 3 fiturnya. Kita tulis PLT figure fig size
14,8 ya ini. 14,8. Sebentar ya. Nah, jadi ini tuh salah bentar. Nah, ini tuh fungsinya apa? Nah, dia itu untuk melooping ya. Untuk melooping menggambar 3 garis. Bukan looping, maaf salah. Ini tuh untuk membuat bar chart, untuk buat diagram batangnya. Yang atas mah itu untuk membuat diagram batang nih. Kalau yang bawah ini yang PLT figurin itu dia untuk looping ya. For fitur ini menggambar 3 garis jam belajar, jam tidur, terus juga nilai ujian. Kalau yang ini tuh. Terus PLT plotnya untuk membuat garis grafik, tuh marker O-nya titik-titik di setiap data. PLT legend-nya menunjukkan keterangan warna garis. Nih, ini ada keterangan warna garisnya. Ini setelah di-run kita seperti ini ya. Ini ada titik-titik setiap datanya karena kita tadi menulis kata O di situ ya. Nih ada titik-titik di sininya ya. Ada warnanya juga. Tadi kita nih, terus ini untuk PLT legend itu untuk menunjukkan keterangan warna garis. Setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Untuk pie chart kita akan membuat pie chart-nya. Ini untuk yang lulus dan tidak lulus. Kalau yang DF lulus ini untuk bikin kolom berisi true or false, apakah nilai itu lebih besar dari sedangkan lebih besar dari 60. Kalau plot pie ini bikin pie chart dengan diagram lingkaran. Jadi pie itu lingkaran ya. Tentu terus bakal nampilin sih presentasinya. Kalau yang auto PCT itu ya. Colornya itu untuk warna hijau lulus dan untuk warna merah tidak lulus. Nah, sekarang ini sebenarnya kita akan mencoba merunnya ya. Jadi ada 2 warna ya. Ada warna lulus dan warna tidak lulusnya. Nah, nih, warna hijaunya ini lulus, jadi ada 72% yang lulus. Dan yang tidak lulus itu ada 28%, dia itu berwarna merah. Nih, ini ada proporsi siswa lulus dan tidak lulus. Nah, selanjutnya kita akan membuat. Gitu aja teman-teman, mungkin ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.